Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nurhaliza, Siti Bunaya, Dwi Safitri, dan Maya Indasari akan menjelaskan mengenai kultur sel haploid dan fusi protoplas pada mata kuliah kultur jaringan. Yuk langsung saja disimak videonya. Nah, langsung saja. Sel haploid adalah tanaman yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan gametofitik dalam sel-sel sporofitiknya. Nah, pada reproduksi secara seksual, jumlah kromosom akan menjadi setengah saat pembentukan gamet atau pembelahan reduksi sampai ke meiosis. Nah, sel haploid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada monoploid dan poliploid. Nah, monoploid itu sendiri artinya di mana jumlah kromosom setengah dari kromosom spesies yang diploid. Nah, sedangkan untuk polyhaploid itu sendiri adalah jumlah kromosom yang setengah dari kromosom spesies yang poliploid. Nah, selanjutnya yaitu adapun teknik untuk mendapatkan sel tanaman haploid. Yang pertama yaitu dengan cara androgenesis. Nah, androgenesis sendiri itu merupakan perkembangan embrio haploid dari inti sel gamet jantan. Yang kedua ada gynogenesis, di mana merupakan perkembangan embrio haploid dari inti sel gamet betina atau telur yang tidak dibuahi atau pembuahannya itu terjadi secara tidak sempurna. Yang ketiga ada yang disebut dengan hibridisasi. Maksudnya ialah jenis tanaman yang berada dekat atau distant hybridization. Yang keempat yaitu ada yang disebut dengan polinasi tertunda atau delay pollination, di mana pseudogami yang terjadi ketika polen yang dihasilkan itu berupa abortif. Selanjutnya yaitu ada penggunaan polen. Nah, di sini penggunaan polen itu yang sudah diradiasi. Selanjutnya yaitu ada perlakuan hormon. Nah, perlakuan hormon di sini yang dimaksud adalah penggunaan bahan-bahan kimia, misalnya dengan menggunakan tulen blue atau nitrous oxide, di mana fungsi dari bahan kimia itu sendiri untuk dapat menghilangkan kromosom. Nah, selanjutnya yaitu teknik shock, di mana dengan menggunakan temperatur yang tinggi ataupun rendah. Nah, selanjutnya ada eliminasi kromosom, yaitu dengan melalui persilangan kerabat jauh dengan teknik penyelamatan embrio persilangan interspesifik untuk menciptakan aloploid. Selanjutnya yaitu ada semigami. Semigami maksudnya ialah di mana nukleus sel telur dan polen melakukan pembelahan secara independen sehingga menghasilkan haploid kimera. Nah, yang terakhir itu ada sel tanaman haploid dengan cara kultur in vitro, di mana dari bagian reproduktif tanaman antara lain seperti gamet jantan yaitu kultur anter dan kultur polen serta kultur ovum atau makrospora dari gamet betina yang tidak dibuahi. Nah, yang terakhir yaitu tujuan dari kultur sel tanaman haploid. Yang pertama, sel haploid mempunyai nilai yang sangat berharga bagi pemulihan tanaman dan pengembangan penelitian genetik serta bioteknologi. Yang kedua, dengan penggandaan jumlah kromosom sel haploid akan diperoleh tanaman homozigot yang lebih cepat dan mempersingkat waktu bagi pemulia untuk mendapatkan varietas baru. Nah, yang ketiga, tanaman homozigot yang stabil adalah berupa galur murni, di mana dengan menggunakan varietas atau sebagai induk untuk memproduksi kultivar-kultivar baru atau hibrida F1. Nah, di sini ada artikel tentang haploida yang berjudul Studi Tingkat Ploida pada Lili atau bunga lili. Hasil kultur antera melalui penghitungan jumlah kloroplas dan kromosomnya. Nah, latar belakangnya yang pertama ada Lilium atau famili Liliaceae. Nah, tanaman ini tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena permintaan konsumen terus meningkat. Nah, yang kedua ada perakitan tanaman hibrida pembentukan tanaman haploid. Yang ketiga dengan menggunakan metode kultur antera. Nah, pengecekan tanaman hasil kultur antera dapat dilakukan dengan penghitungan jumlah kloroplas dan jumlah kromosom. Nah, yang ketiga ada kromosom lili ini berjumlah 2N atau sama dengan 24. Pada haploida berkromosom berjumlah 12. Nah, yang terakhir ada tujuannya. Tujuannya untuk mengetahui tingkat ploida dari regeneran hasil kultur antera lilium dan untuk melihat korelasi antara hasil penghitungan jumlah kloroplas dan jumlah kromosomnya. Adapun metode penelitian pada haploida yaitu yang pertama, penelitian ini dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Hias Segunung Pacet Cianjur, Jawa Barat.
selama 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni 2016. Penelitian menggunakan planet hasil kultur antera dari 3 jenis lilium. Yang pertama jenis Longiflorum CV, yang kedua Sorbonne, yang ketiga Asiatic. Dan yang ketiga ada analisis. Nah, analisis data dilakukan dengan metode statistik sederhana. Nah, ini dengan menghitung nilai rataan dan standar error dan korelasi antara pengamatan morfologi, kloroplas, dan kromosomnya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, di mana hasilnya jumlah kloroplas tertinggi yaitu pada kelompok tanaman Longiflorum dengan nomor 2015 5.1 dengan jumlah kloroplas 49,24 lebih kurang 0,05. Yang kedua ada 2015.10 dengan jumlah kloroplas 50,42 lebih kurang 0,05. Yang ketiga 2015 1.1 dengan jumlah kloroplas 52,00 lebih kurang 0,04. Nah, sedangkan hasil terkecil yaitu pada kelompok tanaman Sorbonne dengan nomor 2015 S2.3 dengan jumlah kloroplas 44,84 lebih kurang 0,04. Nah, di sini ada pembahasannya. Jumlah kloroplas tidak berkorelasi dengan jumlah. Selanjutnya ada kesimpulan pada haploid. Nah, yang pertama, planet haploid terbanyak ditemukan pada kelompok Longiflorum. Yang kedua, planet haploid yang jumlahnya paling sedikit ditemukan pada kelompok Sorbonne. Yang ketiga, metode kultur antera dapat menghasilkan planet haploid, namun pada Lilium sp persentase keberhasilannya masih rendah. Yang keempat, tidak ada korelasi antara jumlah kloroplas dan jumlah kromosomnya. Selanjutnya yaitu adalah kultur fusi protoplas, di mana fusi protoplasma adalah sel tumbuhan direduksi dengan bagian dinding selnya atau sel tumbuhan telanjang tanpa dibungkus sel dinding. Teknik kultur protoplasma merupakan salah satu teknik kultur jaringan yang dewasa ini berkembang pesat. Fusi protoplas atau disebut juga dengan hibridisasi simatik merupakan salah satu metode yang cukup penting dalam program pemulihan tanaman, yaitu berperan dalam meningkatkan keragaman genetik tanaman. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik mendapatkan fusi protoplas. Yang pertama yaitu manipulasi genetika, di mana manipulasi genetika itu adalah manipulasi langsung gen suatu organisme dengan proses bioteknologi. Manipulasi genetika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik elektroporasi merupakan metode yang menggunakan kejutan listrik untuk memperbesar pori-pori membran sel sehingga dapat meningkatkan permeabilitas membran. Yang kedua yaitu mikroinjeksi. Mikroinjeksi merupakan teknik transfer gen yang umum digunakan pada kegiatan transgenesis atau pemindahan materi gen. Yang kedua, mutagen. Mutagen merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik. Selanjutnya yaitu tujuan kultur fusi protoplas. Yang pertama, untuk memperbanyak tanaman kultur fusi protoplas, dan yang kedua, untuk memperoleh varietas baru kultur fusi protoplas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang artikel analisis usaha pengembangan budidaya pakan aquakultur dengan kandungan karotenoid tinggi hasil fusi protoplasma alga Dunaliella dan Khamir pavia rhodozima untuk meningkatkan pendapatan petani tambak. Alga Dunaliella dan Khamir pavia rhodozima berguna untuk pakan udang. Introduksi suatu teknologi baru seperti teknik fusi protoplasma dalam menghasilkan pakan memiliki potensi ekonomi tinggi karena teknik ini lebih murah, mudah, dan aman dibandingkan teknologi yang lain. Capaian yang diperoleh juga menguntungkan secara ekonomi karena produksi karotenoid menggunakan metode tersebut telah meningkat 2 kali sampai 3 kali lipat. Teknik fusi protoplasma dipilih secara intensif untuk meningkatkan kemampuan organisme karena mereka memiliki sifat poliploidi sehingga tidak mudah dilakukan hibridisasi seksual, mutagenesis maupun aplikasi teknologi DNA rekombinan. Di sisi lain, alga memiliki kemampuan untuk berkembang biak secara
Produksi pakan alami menggunakan teknik fusi protoplasma memiliki potensi ekonomi tinggi karena teknik ini lebih mudah, murah, dan aman digunakan dibandingkan dengan teknologi lain, serta menguntungkan secara ekonomi. Penelitian telah dilakukan untuk melihat produksi karotenoid pakan alami unggul, rekombinan, dan potensi aplikasi pakan alami di pembudidaya. Fusi protoplasma juga telah dilakukan terhadap kedua induk sebagai kontrol. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimen murni, true eksperimental, dan kilas depan, prospektif. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diungkapkan sebelumnya, sehingga pendekatan yang tepat adalah secara eksperimental murni. Hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran bobot udang pada grafik memperlihatkan bahwa keseluruhan bobot udang memperlihatkan kenaikan pada pemberian berbagai pakan hasil fusi protoplas dibanding pakan biasa. Hasil penelitian yang telah diperoleh tersebut mengindikasikan bahwa semua jenis rekombinan yang telah diperoleh dari hasil fusi protoplas berpotensi sebagai pakan unggul kaya karotenoid dan dapat digunakan sebagai suplemen dan pakan buatan. Dan juga hasilnya itu meningkatkan pendapatan petani-petani tambak. Pembahasannya, seleksi pakan alami yang dilakukan adalah penambahan pakan buatan dengan rekombinan hasil fusi protoplasma interspesies Dunaliella salina. Fungsi protoplas ini berpotensi sebagai pakan unggul kaya karotenoid dan dapat digunakan sebagai suplemen pada pakan buatan. Kesimpulannya, penelitian pendahuluan pada tahun 1 memperlihatkan pakan hasil fusi protoplasma telah meningkatkan berat badan udang dan kelulus hidupannya dibandingkan pakan buatan dan pakan alami saja. Penelitian yang akan dilakukan pada tahap kedua berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani tambak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun kedua. Baik, sekian presentasi materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.